Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihi summa arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal ulama'il amilin wa masyaykhina fid din khususan ila rohi musannif hadzal kitab majazil khalil wa ila arwahi jami'an ta'ala fi jazirati Jawa Jakarta khususan ila rohi rasul barali jamin hiddatul ulama qasim asyari wa usuli wa burihim ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa aqribaina wa asdiqaina liman haqqun alaina bil arwahi amwati hadil qaryah minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara rahimakumullah, malam hari ini kita kembali bertemu, tentu adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih menghendaki kepada kita untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini marilah kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita mampu menambahkan ilmu untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya malam hari ini kita kembali ngaji bersama, membahas tentang ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah kepada Allah secara zahir, yang terlihat dan yang terdengar. Yang tidak terlihat dan yang tidak terdengar itu adalah urusan iman, urusan akidah, ngaji akidah atau ngaji akhlak, boleh juga disebut dengan tasawuf. Nah, itu ngaji kepada ahlinya. Untuk saat ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan yang zahir-zahir saja, yaitu urusan fikih. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai kepada bab sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Bapak dan saudara rahimakumullah, sholat sunnah itu seperti yang sudah disampaikan ada terbagi menjadi dua bagian. Sholat sunnah muqayyad dan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad itu adalah sholat sunnah yang terjadi atau dikerjakan karena adanya sebab tertentu dan dalam waktu-waktu tertentu. Artinya sholat sunnah yang dipengaruhi oleh sebab dan dipengaruhi oleh waktu, itu namanya sholat sunnah muqayyad. Yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan oleh sebab disebutnya sholat sunnah mutlak. Jadi kalau begitu, sholat sunnah mutlak ini bukan nama sebuah sholat sebagaimana sholat sunnah muqayyad. Jadi tidak ada usoli sunatal mutlak atau usoli sunatal muqayyad. Ya, ini adalah hanya pembagian secara istilah, secara definisi, bukan sebuah nama. Jadi diulang,
Sholat sunnah mutlak bukan nama sebuah sholat. Jadi tidak ada usolli sunnatal mutlak, tidak ada. Sholat mutlak ini penamaannya karena itu tadi ya, karena tidak dipengaruhi oleh waktu dan tidak dipengaruhi oleh sebab. Dia bebas begitu, bebas dikerjakan, bebas jumlah rakaatnya, bebas kapan saja ya. Hanya nanti memang ada pengecualian, waktu-waktu tertentu ya tidak boleh, tapi secara umum sholat ini tidak ada batasnya. Itulah makanya disebut dengan mutlak, tidak ada batasnya, baik jumlah rakaat maupun waktunya, bebas-bebas saja ya. Maka yang pertama dalam pembahasan ini kita diajak untuk mengetahui berapa jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya sekali lagi tidak terbatas ya. Maka dari itu karena tidak terbatas, maka pernah kita dengar ada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pantauan atau dalam informasi yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu sampai kalau sholat sunnah sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah. Jadi tumitnya pecah-pecah, kakinya, betisnya bengkak-bengkak. Itu kalau tidak karena jumlah rakaatnya banyak, itu berdirinya lama. Ya, kalau tidak karena jumlah rakaatnya banyak, kemungkinan yang kedua adalah karena berdirinya lama. Sholat apa itu? Sampai-sampai ketika ditanya, engkau ini Rasulullah sudah diampuni dosa yang sebelum dan yang sesudahnya, yang tersembunyi, yang terang-terangan sudah diampuni, kenapa masih sholat seperti ini? Kalau kita nggak jelas diampuni, nggak jelas disayang, sholatnya masih malas-malesan, masih sedikit. Makanya katanya Nabi dengan kita tuh bedanya sedikit, Pak. Iya, bedanya sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit sholat, kalau kita sholatnya sedikit, kan bedanya sedikit kalau gitu ya. Kalau Nabi dikit-dikit bersyukur, kalau kita sesyukurnya sedikit. Kalau Nabi dikit-dikit infak, kita infaknya sedikit. Jadi bedanya dengan Nabi hanya sedikit. Nah, ya begitu ya. Nah itu benar Pak. Kemudian ketika ditanya, engkau ini kok luar biasa sholatnya Rasulullah? Rasulullah hanya sederhana menjawabnya. Kata beliau, afala aku abdan syakuro. Tidak bolehkah aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi bersyukur itu ditandai, dibuktikan dengan cara ibadah. Jadi ibadah itu bagian dari bentuk syukur Pak. Syukur yang belum terbatas, masih banyak yang harus kita lakukan. Kalau alhamdulillah itu tingkat syukur yang paling rendah. Membaca alhamdulillah itu tingkat syukur yang paling rendah. Kalau orang Jawa suka ada istilah syukuran. Ya, syukuran itu mengungkapkan, mengekspresikan, mengejawantahkan bentuk sukacita dengan bersedekah, dengan berbagi, itu namanya syukuran. Itu juga disebut syukur Pak. Ya, sholat syukur, zakat syukur, pokoknya bentuk-bentuk ibadah atau jenis-jenis ibadah itu semua adalah dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu belum ada batasnya, belum bisa membayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangankan baru sholat sunnah rawatib Pak, sholat sunnah 1000 rakaat saja Bapak, kita nih sholat sunnah 1000 rakaat itu belum mampu membalas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Per harinya, per minggunya, per bulannya, per tahunnya belum impas. Maka tidak ada hamba Allah yang pandai bersyukur sesungguhnya. Artinya bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi Daud itu pernah mengadu atau menyatakan ketidaksanggupannya. Bagaimana mungkin ya Allah, katanya, saya ini bisa bersyukur dengan
benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika aku mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu itu, sesungguhnya saat itu aku sedang dapat nikmat. Dan kalau aku syukuri lagi, aku sedang dapat nikmat. Bagaimana enggak bakal tuntas aku mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Kata Allah, pokoknya akui saja nikmat yang aku berikan itu dariku, itu sudah selesai. Sudah dianggap mampu bersyukur kepadaku. Jadi manakala kita dapat nikmat, kita akui nikmat itu dari Allah, itu sudah Allah katakan, sudah Allah nyatakan bahwa kita sudah bersyukur. Iya. Berat memang syukur itu, ya. Sama dengan sabar, berat. Nah, jadi itulah jawaban Nabi. Jawaban Nabi ketika ditanya kenapa sholatnya luar biasa, padahal sudah diampuni dosa-dosanya, ternyata jawabannya hanya segitu, Pak, ringan, dan menurut kenyataannya berat. Menurut kalimatnya ringan, tapi kenyataannya berat. Aku ini hanya ingin bersyukur, masa nggak boleh begitu. Sholat apa itu? Ya sholat mutlak, Pak. Sholat mutlak. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa sholat mutlak yang menjadi nama, yang diberi nama oleh Allah dan oleh Rasulullah, serta kita nyebutnya juga nama sholat. Padahal itu bagian dari sholat mutlak. Keterangan ini didapatkan dari kitab I'anatut Thalibin karya Syekh Muhammad Syato Ad-Dimyati. Juga terdapat dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi. Di sana dijelaskan bahwa ada beberapa macam sholat mutlak. Yang pertama adalah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu ternyata bagian dari sholat mutlak. Jadi begini, diulang ya. Sholat mutlak itu sholat yang dikerjakan kapan saja, karena dia tidak terikat oleh waktu dan sebab. Malam boleh nggak? Boleh. Siang? Boleh. Di malam hari itu, Pak, ada banyak macam nama sholat. Sholat sunnah maksudnya ya. Ada yang disebut dengan qiyamul lail, ada yang disebut dengan sholat tarawih, ada yang disebut dengan sholat qiyamul Ramadan, ya, belum yang lainnya. Nah, 3 macam sholat ini, Pak, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, satu lagi apa tadi? Tarawih. Kalau tarawih jelas adanya di Ramadan saja ya. Tapi kalau yang 2 ini, qiyamul lail dengan qiyamul Ramadan juga di Ramadan saja, udah qiyamul lail aja deh. Qiyamul lail ini adalah sholat yang dikerjakan di malam hari, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Setelah isya sampai sebelum subuh dikerjakan sepanjang malam atau sepertiga malamnya atau seperdua malamnya, itu tidak ada batas. Sepanjang itu kita sholat di malam hari namanya sholat qiyamul lail. Lail itu malam, qiyam itu sholat. Nah, sholat apa saja yang dikerjakan? Di antaranya adalah sholat tasbih. Kenapa disebut sholat tasbih? Karena di sana banyak membaca tasbih, maka disebut sholat tasbih. Atau sholat hajat. Kenapa disebut sholat hajat? Karena kita butuh kepada Allah, akan dikabulkannya, akan terlaksananya, akan tertujunya suatu kehendak atau cita-cita. Minta pada Allah, maka disebutnya sholat hajat. Atau sholat taubat, sholat di mana kita mohon diampuni segala dosa oleh Allah. Dikerjakan di malam hari, termasuk sholat witir, ya, sholat witir di malam hari kan? Nah, itu semua disebutnya qiyamul lail. Tapi, Pak, bagi sholat qiyamul lail yang didirikan setelah bangun tidur di malam hari itu namanya tahajud.
Jadi kalau begitu sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur di malam hari. Lalu ditanya lagi, sholat tahajud qiyamul lail bukan? Iya, karena sholat tahajud dikerjakan di malam hari. Tapi tidak semua tahajud atau tidak tahajud disebut qiyamul lail. Tahajud tidak mesti disebut qiyamul lail, karena qiyamul lail bukan hanya tahajud. Nah, sholat tahajud sekali lagi, sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Sholat apa saja? Apakah sholat tasbih? Apakah sholat witir? Apakah sholat hajat, sholat taubat dikerjakan setelah bangun tidur? Itu sudah otomatis namanya tahajud. Namanya sholat tahajud. Karena tahajud itu secara bahasa menjauh dari tempat tidur, ya. Secara bahasa tahajud itu menjauh dari tempat tidur. Secara istilah fikih, tahajud itu sholat yang dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur. Tahajud, Pak. Nah, karena dia tidak terpengaruh oleh sebab, tidak terpengaruh oleh waktu, maka jumlah rakaatnya berapa saja terserah, bebas. Makanya ada riwayat dari Syekh Abdul Jabbar, putra daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, kata beliau, ayahanda itu, abah tuh kalau sholat sehari itu semalam 1000 rakaat. Kalau 1000 rakaat kan rawatib nggak mungkin. Duha ada batasnya, duha juga maksimal 12. Ya, hajat banter-banternya juga 2 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat sudah cukup. Istihara juga 2 rakaat. Kalau begitu sholat apa? Ya tiada lain, itu namanya sholat mutlak. Kalau sholat mutlak tidak ada usoli sunatal mutlak, cukup usoli sunatan, begitu. Usoli sunatan, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, lalu diakhiri dengan tahiyat salam, usoli sunatan lagi, Allahu Akbar. Jadi nggak ada batasnya, nggak ada penamaannya. Jadi bukan usoli sunatal mutlak, bukan, tadi usoli sunatan saja, begitu Pak. Itu yang disebut dengan sholat mutlak. Dan kata Syekh Dimyati, kata Syato Adimyati dan Syekh Nawawi, di antara sholat mutlak itu adalah sholat tahajud, karena dia bilangannya tidak terbatas dan waktunya juga tidak karena disebut tahajud karena bangun malam, karena setelah bangun tidur. Disebut tahajud itu karena setelah bangun tidur. Kalaupun tidak setelah bangun tidur, artinya tidak tidur Pak, tidak tidur nih, ya tidak disebut tahajud, tidak disebut tahajud. Lalu sholat apa? Ya qiyamul lail. Qiyamul lail saja. Qiyamul lail itu isinya sholat mutlak, sholat taubat, sholat apa. Ternyata Bapak mengerjakan beratus-ratus rakaat, kalau begitu namanya sholat mutlak. Disebut qiyamul lail, tapi tidak disebut tahajud. Maka jangan maksain. Jangan maksain, berarti nggak boleh tahajud dong. Tahajud itu setelah tidur. Ya tidak bisa disebut tahajud Pak. Bukan nggak boleh sholat tahajud. Orang nggak tidur kok sholat tahajud. Ya. Sholat aja, kan pahalanya sama aja Pak. Yang penting sholat qiyamul lail, sholat malam. Ya. Saya sering mencontohkan gini. Sarapan itu makanan ringan yang dimakan di pagi hari kan ya? Pagi hari. Di pagi. Kalau misalnya langsung 1 piring lauknya lengkap, disebut sarapan bukan? Di pagi hari itu. Hah? Sarapan juga namanya. Sarapan juga. Iya. Udah terserah deh. Iya. Makan pertama dia. Jadi namanya sarapan juga ya, makan. Ya, boleh nggak sarapan di siang hari? Hah? Iya. Iya, kan ada yang maksain, tapi saya belum sarapan Pak, maka saya sarapannya sekarang kan begitu. Kayak model begitulah, Bapak maksain tahajud tapi nggak tidur dulu gitu, kayak model begitu analoginya.
Bapak maksain, saya pengen tahajud. Ya sudah, dari sisi waktu udah siang kok, udah siang masih disebut sarapan. Kan gitu ya. Analoginya begitu. Nah, jadi bilangan rakaatnya nggak terbatas untuk sholat mutlak. Termasuk di dalam sholat mutlak adalah sholat tahajud. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini sekalian saja, ya bukan hanya teori Pak, bukan hanya definisi, maksudnya kita sampaikan juga apa sih keutamaannya tahajud, ya, biar kita termotivasi untuk melaksanakan, mengerjakan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berfirman ya dalam surat Al-Isra ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda." Dan pada sebagian malam, kata Allah, maka sholat tahajudlah, maka bangun malamlah dan sholatlah kamu, ya, sebagai salah satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Jadi sholat tahajud itu kata Nabi sholat terbaik Pak setelah sholat fardu. Sholat termulia setelah sholat fardu itu sholat tahajud. Kecuali sholat Ramadan ya. Sholat Ramadan karena Ramadannya itu mah bukan karena sholatnya. Ini mah bicara sholat, bukan waktu, bukan. Kita perbandingan perbuatan sholatnya, bukan karena waktunya. Jadi keutamaan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Karena kata Allah, ya, orang yang sholat tahajud nanti akan dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Yang jelas Allah kalau berfirman berarti Allah dulu yang memuliakan. Karena Allah itu mengamalkan apa yang difirmankan, ya, kecuali sholat. Kalau Allah nggak sholat, ya. Pernah dengar Allah sholat? Tapi kalau Allah bersolawat, ada ayatnya, ya. Allah zakat, ya Allah memberi, Allah infak, Allah memberi. Tapi kalau Allah sholat, tidak. Allah perintahkan sholat, Allah sendiri nggak sholat. Nah, tapi kalau masalah ini Allah memuliakan, Allah menyuruh kita melaksanakan sholat nanti Allah muliakan, itu adalah sesuai dengan apa disebutnya sifat-sifat Allah yang mulia, di mana Allah kalau menyuruh pasti Allah melaksanakannya. Maka yang pertama kali memuliakan adalah Allah. Setelah itu nanti hamba-hamba Allah yang lainnya ikut memuliakan karena mereka tahu Allah memuliakannya. Dengan cara apa memuliakannya? Dengan jenis apa? Seperti apa? Orang mulia itu kalau menurut saya Pak, orang mulia itu tidak harus pinter. Walaupun pinter bisa mengantarkan seseorang menjadi mulia. Orang mulia itu tidak harus kaya. Orang mulia itu tidak harus pejabat, tidak. Orang mulia itu bisa dari kalangan tukang beca. Orang mulia itu bisa dari kalangan marbot masjid. Bapak pernah dengar bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu marbot? Belum pernah ya? Nabi Ibrahim itu Pak marbot Pak. Nabi Ismail juga marbot. Kan kata Allah, gimana tuh? Antahhiru baitiya lit-thaifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Kata Allah begitu. Hendaknya kalian Ismail Ibrahim bersihkan tuh masjid Ka'bah, Masjidil Haram untuk orang yang mau sholat, ya, untuk orang yang mau ruku dan sujud. Kalau begitu tugas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah marbot. Mulia enggak? Mulia. Marbot itu mulia. Pernah dengar ada tukang beca yang tiap hari Jumat menginfakkan tenaganya karena ingin sedekah di hari Jumat, mulianya hari Jumat, sampai-sampai ada informasi atau kabar berita orang itu dapat penumpang, tukang beca itu dapat penumpang kalau nggak salah di Solo, Pak. Ada penumpang yang saat itu dari Jakarta turun dari kereta naik beca. Nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak beca ya? Dulu masih Pak ya? Ada ojek online sekarang? Iya. Masih ada, tinggal dikit ya. Iya. Itu ketika dikasih uang
sebagai imbalan goesnya, itu nggak mau. Dikira sombong kali, sombong amat sih Pak, orang emang udah kaya begitu. Bukan Pak, mohon maaf, saya sudah bernazar, sudah berjanji, saya setiap hari Jumat tidak akan mengambil upah dari orang yang naik becaku sebagai sedekah saya. Sedekah nggak bisa, ya cuman inilah sedekah saya. Ternyata terharu Pak penumpang itu. Mulia sekali orang ini katanya. Tidak bisa sedekah uang, tidak bisa sedekah kayak orang-orang. Ternyata dengan goesannya dia ingin bersedekah di hari Jumat. Diniati, ada niat dari orang dari Jakarta ini ingin memberangkatkannya haji Pak. Ya, karena mulianya hatinya, minta alamatnya, nanti kapan-kapan mau datang lagi, ternyata dipenuhilah niatnya dari orang Jakarta itu, kemudian diberangkatkannya haji. Itu yang itu tuh mulia Pak, namanya mulia begitu tuh. Ya. Mulia itu tidak harus kiai, jamaah bisa mulia. Bahkan ada kiai yang ambruk nama baiknya. Kiai cabul, ya kan, ada dengar pesantren cabul, atau kiai yang hanya bisa menyampaikan ceramah tapi tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih baik pendengar, lebih baik jamaah yang bisa beribadah sesuai dengan yang ilmu yang diperolehnya. Bisa mulia. Santri dengan kiai bisa lebih mulia santri. Kalau begitu, kemuliaan bukan milik golongan, bukan milik perorangan, milik siapa saja. Siapa yang ingin meraihnya, Allah akan berikan, di antaranya dengan cara sholat tahajud. Nanti penghargaan Allah akan diikuti oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Allah memuliakan, tetangga pun memuliakan. Allah memuliakan, teman-teman memuliakan. Yang namanya memuliakan itu tidak harus berbentuk materi, tidak harus berupa uang. Ya, penghargaan, mendahulukan kita, menghargai kita, itu adalah bentuk kemuliaan. Ya, banyaklah bentuk kemuliaan, banyak. Allah yang punya hak untuk memberikan dengan cara apa yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang mau mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Di antaranya adalah mau mengamalkan sholat tahajud. Ya, maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak kiat bagaimana supaya kita mau tahajud, mau sholat malam. Siapa yang istiqomah, Pak? Siapa yang istiqomah itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Istiqomah itu ukurannya mampu mengamalkannya selama 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut, tanpa bocor, tanpa batal, tanpa bolong. Nah, itu sudah masuk ke kriteria sudah istiqomah. Jika 40 hari masih ada bolongnya, berarti belum bisa istiqomah. Itu ciri-ciri istiqomah. Maka tinggal niat dalam hati, mau tidak kita mengamalkannya. Jika ada kemauan, pasti bisa. Jika tidak ada kemauan, ya tidak. Maka perlu diketahui, yang pertama, sholat tahajud yang rutin dilakukan setiap malam akan menumbuhkan kecintaan, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan kepada apa yang dia biasa cintai dan pada siapa yang dia kasihi. Itu akan tumbuh cinta pada Allahnya luar biasa. Ya, saya belum berhak menyampaikan sebetulnya Pak, karena saya juga baru masih kayak gitu, masih belang bentong juga. Nah, tapi karena ini adalah ilmu dan informasi, ya harus disampaikan. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan pujian terhadap orang yang mendawamkan sholat malam, menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya mencintai mereka. Ya, perjumpaan dengan Allah dan berdialog dengannya di saat hening dan sahdu yang dilakukan setiap malam dan tanpa seorang pun menjadi pihak ketiga akan menumbuhkan keikhlasan dan kejujuran,
mengakui dan mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kesalahan, kehinaan serta keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang seperti inilah yang membuat nanti Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang. Karena biasanya kita itu umumnya orang sholat ya karena ada yang lihat, sholatnya dilamain karena ada yang lihat, rajin sholat karena ada yang lihat, begitu. Sholat sunnah Pak dalam hal ini ya. Nah, kalau sholat fardu sendiri di rumah nyatanya nggak ada sholat sunnahnya ya. Sholat fardu nih di rumah nih, ketinggalan sholat berjamaahnya, kan sholat di rumah tuh nyatanya nggak ada sholat sunnahnya. Berarti kalau begitu sholat sunnahnya masih terpengaruh oleh orang lain. Nah, kalau sholat tahajud Pak terpengaruh oleh siapa? Kan nggak ada. Makanya sholat tahajud itu, sholat malam itu murni ikhlas ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pantas, wajar kalau Allah nanti memberikan imbalan kemuliaan kepada siapa yang mau melaksanakannya. Ya. Diangkat derajatnya sebagaimana tadi yang Allah firmankan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu kemudian ada juga sabda Nabi yang menyampaikan bahwa orang yang mendawamkan sholat tahajud nanti akan masuk surga tanpa hisab. Dawam itu yang nggak putus-putus ya. Nah, istiqomah. Makanya itu tadi cirinya yang 40 malam tidak putus. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yuhsarun nas fi su'idin wahidin yaumal qiyamah. Nanti manusia di hari kiamat dikumpulkan di tempat yang tinggi, satu tempat ya. Fa yunadil munadi, kemudian ada yang memanggil Allah atau malaikatnya langsung, wa yaqulu ainal ladzina kanu tatadafa junubuhum. Mana orang-orang yang waktu dunia katanya menjauhi dari tempat-tempat tidur di malam hari. Wa yaqumun, lalu mereka pada berdiri, wa hum qalil, sementara mereka hanya sedikit yang berdiri. Jadi jujur kala itu Pak, kita di saat dipanggil oleh Allah, mana orang-orang yang kalau malam bangun meninggalkan tempat tidurnya? Kita yang merasa bangun, berdiri. Lalu kata Allah, fayadkhulunal jannah, mereka kemudian disuruh masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Summa yu'maru bisairin nas ilal hisab, kemudian yang lainnya selain yang tadi disuruh berdiri ya, disuruh masuk surga tanpa hisab, yang lainnya dihisab dulu. Itu salah satu keutamaan orang yang mendawamkan sholat tahajud ya. Apalagi keutamaannya, di hari akhirat nanti Allah mengaruniakan kepada orang-orang yang mendawamkan sholat tahajud suatu karomah yang tak seorang pun selain Allah mengetahui karomah tersebut. Walau alam, karomah apa lagi? Yang tadi tanpa hisab saja sudah nikmat sekali Pak. Karena dihisab itu lamanya ratusan tahun, melelahkan, berkeringat, capek, haus, lapar dan lain-lain. Bukan sejam 2 jam. Antrian sejam 2 jam aja kita capek, apalagi sampai bertahun-tahun, beratus-ratus tahun ya, karena banyaknya orang yang dihisab. Maka beruntunglah orang yang masuk surga tanpa dihisab. Tertarik nggak? Tertarik harusnya, harusnya tapi ya, tapi namanya nggak kelihatan pahala itu, balik maning, ngorok maning. Masya Allah. Nanti saja Pak Ustadz, saya kalau udah tua Pak, Bapak itu. Udah lansia. Udah maghrib, bukan asar lagi, udah maghrib. Iya. Bagaimana sih masih malas aja? Ada kiatnya Pak. Ya, kiatnya. Di antaranya yang ulama ajarkan, satu, sebelum tidur niat mohon kepada Allah. Udah niat, nanti malam bangun, niat yang pertama. Yang kedua, berwudu sebelum tidur. Yang ketiga, baca doanya, surat-surat pendeknya dibaca dulu. Qul 3 kali, Qul a'udzu bifalaq 1 kali, Qul a'udzu binnas 1 kali, ayat kursi baca juga. Lalu doa mau tidur,
Doa mau tidurnya yang mana? Yang pendek apa yang panjang? Yang pendek saja. Karena yang panjang susah ngapalinnya. Ya. Yang panjang itu yang bunyinya Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya. Gimana saya jadi lupa juga. Tapi enak Pak baca doa itu, bener tidurnya kenyang. Apa kualitas? Tidurnya berkualitas. Jadi walaupun tidur 3 jam atau 4 jam itu puas, nyenyak. Kalau baca doa yang dari Nabi, ya ditambah surat Al-Kahfi Pak. Surat Al-Kahfi ayat terakhir yang bunyinya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi bukan satu ayat, hanya setengah ayat. Mulainya dari faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, tapi yang ini yang apa Al-Kahfi yang terakhir ini saya dapat ijazah dari guru, sudah lebih dari 2-3 guru saya dapat ijazah kalimat ini. Dibacanya dengan bilangan ganjil dan 1 kali nafas. Mau 3, mau 5, mau 7 sekuatnya. Jadi maksudnya baca dalam bilangan ganjil lebih dari 1 tanpa napas, maksudnya 1 kali napas, ya. Dan setelah itu kita mohon pada Allah atas syafaatnya surat Al-Kahfi tersebut, mohon minta agar tidurnya berkualitas dan dibangunkan pada jam. Nah begitu ngomongnya, begitu dibangunkan jam begitu. Iya. Kalau alarm tuh kadang begini Pak, alarm bunyi begitu bangun matiin lagi, alarm gitu. Iya. Gak tahu kalau Bapak, kalau saya begitu Pak. Tanggung gitu ya. Nah gitu ya. Nah, satu lagi, siapa yang bisa mendawamkan sholat tahajud tadi Pak? Bahkan bukan dawam kalau ini, yang mau melaksanakan sholat tahajud di malam hari dan dia bukan melakukannya atau melaksanakannya sendiri, tapi dia bangunkan istrinya dan anak-anaknya tahajud bersama, kata Nabi, maka tercatat kutiba, kata beliau, minadz-dzakirin katsiran wadz-dzakirat, yaitu tergolong orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang dalam surat ini Al-Ahzab ayat 35 kan di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, ya, lidzakirin wa dzakirat, lidzakirina lillah wa dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi orang-orang yang ahli zikir, laki-laki maupun perempuan, itu diberi ampunan dan diberi pahala yang sangat banyak. Nah, jadi orang yang melakukan sholat tahajud di malam hari, membangunkan keluarganya, lalu sholat tahajud juga, maka orang tersebut diberi pahala sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 35, yaitu sebagai ahli zikir. Ya, ahli zikir itu berarti orangnya zikir terus sepanjang malam. Jadi senilai orang yang terus-menerus berzikir pada Allah. Dan orang yang sepanjang malam berzikir, itu kata Allah, kata Rasulullah, Allah siapkan pahala, Allah siapkan ampunan untuk mereka. Itu kabar gembiranya begitu. Jadi kalau begitu nanti kita akan lanjutkan kepada adab-adabnya mau tidur, adab-adabnya melaksanakan sholat tahajud, ya. Barangkali sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan, barangkali ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sholat tasbih itu sholat yang di dalam setiap rukunnya ada bacaan tasbih, dan tasbihnya yang Nabi ajarkan berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saat berdiri ada baca tasbih, saat ruku ada baca tasbih, saat i'tidal ada baca tasbih. Nah, berhubung saat ruku, saat itu baca tasbih yang biasa kita baca subhana rabbiyal azim,
Kan itu tasbih. Subhanallah tasbih, subhana rabbiyal azim tasbih, subhana rabbiyal a'la tasbih. Lalu subhanakallahumma bihamdika juga tasbih. Apalagi? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tasbih juga. Maka cukup rukunya diganti tasbihnya dengan tasbih itu. Itu yang lainnya baca Al-Fatihah, baca surat, baca habis itu baca tasbih. Ya. Udah pernah belum pada sholat tasbih? Kalau belum, saya ajak sholat tasbih berjamaah di sini. Kapan? Malam libur? Apa malam 17 Agustus? Waktunya jam 2 atau jam 3 lah bangun tidur. Ayo. Kalau mau saya datang. Ya nggak harus tidur di masjid, tidur di rumah aja jam 2 berangkat gitu. Iya. Biar pada pernah ngamalin sholat tasbih. Kata Nabi gini. Bukan kata Nabi, kata Imam Ghazali, siapa yang semasa hidupnya tidak pernah mengamalkan sholat tasbih, maka dia orang yang termasuk gegabah terhadap agama. Gitu. Gegabah itu apa? Menganggap mudah urusan agama, enteng, ringan agama. Makanya kata Nabi kepada sahabat Abbas, minimal seumur sekali. Kalimat itu pertamanya gini, kalau mampu Abbas amalkan tiap malam. Kalau tidak mampu ya seminggu sekali. Kalau tidak mampu juga sebulan sekali. Kalau tidak mampu ya setahun sekali. Kalaupun nggak mampu juga seumur sekali gitu. Udah itu sholat tasbih itu. Ya. Ada lagi? Rokaatnya 4 rokaat. Ya. 4 rokaat. Nanti ada kok materinya ada. Ini kan sholat apa udah belum ya? Sholat tasbih belum? Materi sholat tasbih? Oh belum. Ya ada materi nanti. Ya kalaupun mau diamalkan berjamaah, ya nanti bisa mendadak materi itu disampaikan, insya Allah langsung paham. Cukup ya? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan pemahaman, dengan ilmu dan amal soleh, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, mampu beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa hidayik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.